Apa penyakit yang paling parah yang sedang menimpa bangsa kita hari ini? Adalah bohong dan kedustaan. Terlalu mudah orang berdusta, terlalu mudah orang berbohong. Berbohong dengan sadar, setelah itu minta maaf pula dengan sadar. Bahkan banyak orang merancang kedustaan, memakai tim semangat, tim apa? Tim dusta. Memoles yang tidak hakikatnya seolah-olah itu kebenaran. Memoles suatu kegagalan seolah-olah itu keberhasilan. Mempergunakan buzzer-buzzer untuk menyampaikan yang gagal seolah-olah ini sukses. Apakah bangsa yang tidak mau keluar dari jeratan kebohongan seperti ini akan mendapat berkah? الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى سبيله فجعله رحمة للعالمين وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه الأمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله أيها الناس واستجيبوا لما نادانا به سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاتقوا الله أيها الناس وتزودوا بالتقوى في هذه الحياة الدنيا استعدادا واستقبالا للحياة الآخرة كما أمرنا تبارك وتعالى في قوله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فاتقوا الله أيها الناس اتقوه حيثما كنتم لعلكم ترحمون فيا عباد الله جماعة جمعة رحمكم الله. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibn Khuzaimah. Hadis itu sering disampaikan oleh para da'i di mimbar-mimbar di bulan Ramadan. Hadis ini merupakan hadis dalam bentuk tarhiban yang semestinya mendatangkan kecemasan kepada kita. Karena terkadang di bulan Ramadan ini kita sering mendengarkan fadail, keutamaan-keutamaan. Mulai dari keberkahan bulan ini, imbalan yang berlipat ganda atas amal yang dilakukan. Apalagi kalau sudah masuk hitungan matematis, ketika kita memahami hadis Nabi SAW, setiap amal anak Adam tu yudha'af lahu, dilipat gandakan, mulai dari 10 ila 700 sampai 700 kali lipat.
Standarnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan memperoleh 10 semisalnya, berarti 10 kali lipat. Tapi ada yang tertinggi dari sisi rumusnya di dalam Al-Quran, yaitu infak. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamathali habbatin, bagaikan satu biji atau satu benih yang ditanam. Ambatat sab'a sanabil, 7 tangkai tumbuh dari satu biji itu. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu ada 100 bulir pula, 100 biji pula. Nah, begitulah kita memahami hadis Nabi, yudha'af lahu, dilipat gandakan 10 minimal, dan maksimalnya adalah 700. Namun dari rumus itu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, yaitu amalan siyam, illa siyam. Berarti amalan puasa tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus itu. Tinggal tanda tanya, berapakah imbalan berlipat ganda untuk amalan siyam ini? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan puasa dari rumus 10 kali lipat sampai 700 kali lipat itu. Namun ketika Allah katakan dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bih, saya yang akan membalasinya, maka iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan rumusan. Kalau Allah katakan ana ajzi bihi, saya yang akan membalasinya, tanpa masuk ke dalam rumus 10 sampai 700 kali lipat itu, maka iman kita akan berkata aufa wa aufar, lebih sempurna, lebih banyak dari apa yang dijanjikan dalam rumus itu. Begitu kita selama ini dibujuk oleh para ulama, para da'i, untuk menjalankan puasa ini dengan niat lillahi ta'ala. Namun di samping targhib, di samping motivasi dengan fadilah, kita harus seimbang di dalam memperhatikan dan memahami konsep beramal ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 sisi. Yang pertama membawa busra, karena itu beliau disebut basyira. Satu lagi membawa inzar, karena itu beliau disebut nadhira. Basyira wa nadhira, membawa berita gembira dan membawa peringatan. Nah, hadis yang akan saya sampaikan dalam khutbah ini termasuk inzar. Hadis masyhur, populer, sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyinya, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Saya ulangi lagi bunyi hadis itu, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau kita terjemahkan, man lam yada', siapa saja, siapa saja. Kalau kita masukkan di dalam konsep kajian ilmu usul, man itu mencakupi seluruh orang yang masuk dalam petunjuk ayat. Karena itu disebut oleh para ulama ahli usul min alfazil umum, merupakan bahagian dari lafaz umum, mencakup siapa saja yang bagaimana. Lam yada', yang tidak meninggalkan. Qaul az-zur, perkataan zur. Sering kita terjemahkan dusta, bohong, tapi kita ingin jelaskan sedikit makna zur. Wal amala bih, dan beramal
atau berbuat zur, kedustaan dan kebohongan. Kalau kita telusuri, dusta dalam bahasa kita atau bohong itu, di dalam bahasa Arab ditakbirkan atau diungkapkan dengan beberapa kata. Ada kadzib. Kata ini sering kita dengarkan. Kata kadzibun, yakdzib, dan di antara salah satu tanda orang munafik, ada 4 tanda. Dalam satu hadis 3, ayatul munafik salas. Dalam hadis lain, arbaun, ada 4. Man kana fihi, siapa yang ada 4 itu lengkap pada dirinya. Man kunna fihi arba'atun, ada 4. Apa kalau ada 4 itu pada diri seseorang, kana munafikan khalisah, orang itu munafik tulen, kata Nabi. 3 yang populer. Nah, dari yang 3 itu muncul kata kadzab. Idza haddasa kadzaba, apabila bicara dusta. Nah, berarti kalau kita berkata dalam bahasa kita dusta, maka orang Arab akan mengucapkannya adalah kizbun, kadzibun, kata kerjanya kadzab. Tapi ada ungkapan lain, bukan hanya dusta dalam penggunaannya kadzab saja, tapi orang Arab juga menyebutnya dengan zur. Zur ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ada kata zuran. Makna zur, apa bedanya dengan kadzib? Supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Kalau kita telusuri makna 2 kata itu di dalam kajian bahasa Arab, di dalam kamus bahasa Arab, kita temukan al-kadhib huwa al-ikhbar bi khilafil haqiqah bisyaklin 'am. Yang dikatakan kadzib yaitu memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Secara umum itu dusta dengan kata kadzib. Tapi Nabi SAW tidak mempergunakan kadzib, tapi mempergunakan zur. Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bih. Apa bedanya kadzib dengan zur? Az-zur adalah al-kadzibul muhassan wal muzawwar liyuzhira ka'annahu sadaq. Jadi yang dikatakan dengan dusta yang dipakaikan kata zur sebagai dalam hadis tadi adalah kebohongan al-muhassan yang dihiasi dengan packaging, dengan tampilan yang baik. Ini bukan sebatas dusta saja, bukan sebatas bohong saja, tapi bohong yang dibungkus dengan tampilan yang indah, yang diukir dengan penampilan yang menarik. Wal muzawwar, dan jelas itu adalah kepalsuan. Untuk apa seperti itu? Supaya bisa dia memunculkan liyuzhira, agar kebohongan tadi tampak di mata orang bahwasanya itu adalah suatu kebenaran. Ka'annahu sidqun atau sadaq, seolah-olah dia adalah benar. Jadi kebohongan yang dibungkus dengan bungkus yang indah dan rapi, sehingga di mata orang tidak terlihat hakikat dustanya. Kalau orang tidak tahu hakikatnya, maka orang akan menyangka bahwa yang disampaikan itu adalah sidqun, kebenaran. Nah, disinilah makanya para ulama ketika menelusuri lebih dalam makna hadis ini,
Mereka mengatakan bahwa zur adalah kadzib bimaknan khas. Zur itu adalah dusta dalam makna khusus. Apa makna khususnya? Bukan sebatas dusta, tapi dusta yang dibungkus dengan tampilan menarik, menutupi hakikatnya sehingga orang terpesona, sehingga akhirnya dinilai oleh orang yang mendengar atau orang yang melihat itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita mau merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 78, kita akan menemukan suatu perbuatan yang mengarah kepada zur ini. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara mereka itu ada sekelompok orang yang memutar, melenturkan lidah mereka. Lidah yang tidak bertulang ini, yalwun. Mereka putar-putarkan, mereka bengkok-bengkokkan sesuka mereka bil kitab, dengan menyampaikan kitab Allah. Padahal untuk apa mereka seperti itu? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu mengira itu bahagian dari kitab Allah, padahal hakikatnya wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukan bahagian dari kitab Allah. Kemudian wa yaqulun, dan mereka mengatakan setelah mereka menyampaikan sesuatu, ini min indillah, ini dari sisi Allah, padahal kata Allah wa ma huwa min indillah, sebenarnya bukanlah dari Allah yang mereka katakan itu. Wa yaquluna 'ala Allah, dan mereka mengatakan kepada Allah kedustaan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengatakan itulah dusta yang dipoles tampilan lahiriahnya sehingga orang tertipu, dan itu dikatakan zuran. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur seperti tadi, bohong yang dipoles dengan berbagai tampilan agar orang percaya itu kebenaran, padahal hakikatnya adalah kebohongan, itu zur. Bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan perkataan itu, tetapi memoles kedustaan kan bukan dengan kaul saja, bisa dengan penampilan. Stylenya sangat meyakinkan, ini benar, dibawanya segala bentuk titelnya, pangkatnya, gelarnya, sehingga akhirnya orang menjadi percaya seolah-olah itu kebenaran. Hakikat sebenarnya bukan, dia adalah kebohongan. Nah, kalau ada yang tidak mau melepaskan diri, siapapun orangnya, man, rakyatkah, pemimpinkah, ulamakah, yang tegak di mimbar ini, yang duduk di ruang ini, kalau tidak mau meninggalkan qaulaz zuri wal amala bih, perkataan yang memoles-moles kebohongan supaya orang percaya itu kebenaran, termasuk amal, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan suatu kebohongan seolah-olah itu adalah kebenaran, padahal dia tahu bahwa itu adalah kadzib, dia dusta. Apa akibatnya dengan siam yang dia lakukan itu? Falaisa lillahi hajah, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tidak ada hajat Allah atas apa? Min ayyada'a ta'amah, orang itu meninggalkan makannya, wa syarabah, minumnya. Artinya puasa yang dilakukan orang itu tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis tadi, as-saumu li, saum itu untukku kata Allah. Berarti orang yang berpuasa tapi tetap berperangai seperti tadi, Allah tidak menerima amal orang tersebut. Nah, jemaah Jumat rahimakumullah, itulah bahaya dusta. Jadi bukan hanya sekedar orang itu memperdaya orang, tetapi menggerogoti dirinya sendiri, amal salihnya. Nah, kalau kita mau merenung
menjadikan dalil-dalil tadi sebagai bahan perenungan. Apa penyakit yang paling parah yang sedang menimpa bangsa kita hari ini? Adalah bohong dan kedustaan. Terlalu mudah orang berdusta, terlalu mudah orang berbohong. Berbohong dengan sadar, setelah itu minta maaf pula dengan sadar. Bahkan banyak orang merancang kedustaan, memakai tim semangat, tim apa? Tim dusta. Memoles yang tidak hakikatnya seolah-olah itu kebenaran. Memoles suatu kegagalan seolah-olah itu keberhasilan. Mempergunakan buzzer-buzzer untuk menyampaikan yang gagal seolah-olah ini sukses. Apakah bangsa yang tidak mau keluar dari jeratan kebohongan seperti ini akan mendapat berkah? La qadarallah. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi peringatan, siapa saja yang menyampingkan yang hak, tidak jujur dalam perkara yang benar dan salah, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin, saya mengajak kita semua, mari kita berjujur-jujur. Ramadan adalah bulan di mana kita belajar untuk menyesuaikan antara tampilan dengan apa yang ada di dalam batin kita. Ramadan saatnya kita belajar untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kepada para dai, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, saya ajak teruslah nyinyir menyampaikan kebenaran. Walaupun belum tentu kenyinyiran itu akan merubah, tetapi setidaknya dengan kita nyinyir menyampaikan yang hak, kita punya jawaban kelak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Astaghfiru rabbakum. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاستمعوا أيها الناس تلاوته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. عباد الله جماعة جمعة رحمكم الله. Abu Bakrah, seorang sahabat Nabi, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu sekalian aku beritahukan akbaril kabair, dosa yang terbesar, dosa besar yang terbesar, akbar al-kabair. Qulna, kami menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah kami mau. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama, mempersekutukan Allah, dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Setelah beliau menyampaikan dua akbarul kabair tadi, beliau dalam keadaan duduk. Kemudian, beliau dalam keadaan mungkin berbaring, fajalasa. Kemudian beliau duduk. Faqal,
sambil bertelekan, muttakian, beliau berkata, ala, ketahuilah oleh kalian, di antara akbarul kabair itu adalah wa qauluz zur wa syahadatuz zur, kata Nabi. Perkataan zur, perkataan dusta, tetapi ditampilkan seolah-olah itu kebenaran. Ini lebih berat dari dusta biasanya. Wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Kemudian Nabi mengatakan berulang-ulang, wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Beliau ulang lagi, wa qauluz zur wa syahadatuz zur, sehingga kami menyangka beliau tidak akan diam, akan terus mengulang-ulang kalimat itu. Ini bahayanya qauluz zur wa syahadatuz zur. Perkataan bohong tetapi dipoles, dibingkai, sehingga membuat orang menjadi tertipu dan memandang itu suatu yang hak. Begitu juga syahadah, kesaksian palsu di pengadilan. Yang hak dibenamkan, yang batil diangkat. Datanglah orang bersaksi menguatkan seolah-olah yang batil itu adalah kebenaran. Syahadatuz zur. Wahai kaum muslimin, saatnya kita berjujur-jujur di dalam kehidupan, di seluruh level masyarakat, di tingkat bawah sampai atas. Kenapa? Karena apapun bentuk bangunan, kalau dibangun di atas kedustaan, apapun bentuk bangunan, fisikkah, non fisikkah, kalau pondasinya adalah bohong, sama saja membangun di atas awang-awang. Dia akan runtuh sendirinya. Karena itu, kalau kita memang cinta kepada negeri ini, cinta kepada bangsa ini, cinta kepada umat ini, maka apapun gerakan, kalau ingin bangsa ini, negeri ini maju dan naik menjadi bangsa yang berwibawa, terhormat, jangan sekali-kali bangun di atas kebohongan dan kedustaan. Bangunlah di atas kejujuran dan kebenaran. Tidak ada kedustaan akan membawa kepada kemaslahatan. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan, iyyakum wal kadhib, aku peringatkan kamu sekalian akan kebohongan. Fa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan dan kedustaan, yahdi ilal fujur, akan membuat orang menjadi apa? Menjadi lupa dengan batas, melampaui batas. Karena satu kebohongan akan melahirkan bohong-bohong, satu kedustaan akan melahirkan dusta demi dusta untuk mempertahankannya. Kalau sudah demikian, kemana arahnya? Yahdi ilan nar, akan membawa ke neraka. Wala yazal, akan senantiasa orang apabila dia jatuh ke dalam kedustaan, la yazalu yakzib, dia akan terus berdusta untuk mempertahankan dusta sebelumnya, untuk mempertahankan perkataan dustanya, agar tetap orang menganggap dia benar. Dusta melahirkan dusta, dusta melahirkan dusta, hatta yuktaba indallah, kata Rasul, akhirnya orang itu ditulis di sisi Allah sebagai siapa? Kadzdzab, pendusta besar. Naudzubillahi min dzalik. Ya'tabiru ayyuhan nas, renungkanlah, ambillah pelajaran dari nasihat-nasihat Rasul, ambillah hikmah dari nasihat-nasihat Rasul, dan perhatikanlah Al-Quranul Karim sebagai kitab yang membawa keselamatan bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.